Halo sobat-sobat semua, selamat datang di channelnya Peace Outdoor. Ya, channelnya para sobat-sobat yang senang touring dan juga camping. Ya, jadi semua yang berhubungan dengan camping, touring pasti akan kita bahas di sini. Jadi jika kalian yang suka jalan-jalan menggunakan motor touring ya, dan healing di pegunungan, di pantai ya, dengan tenda atau camping, kalian cocok berada di channel ini. Oke, ikutin terus kami ya. Kita saat ini sedang touring ya, menuju ke Situ Rawagede ya. Situ Rawagede itu berada di daerah Bogor, tepatnya di Puncak 2 ya, berdekatan atau searah ya dengan tempat wisata lainnya, yaitu yang terkenal yaitu Cipamingkis dan juga Situ atau Curug Ciherang ya. Tapi mungkin beda jalur ya pas mau mendekati ke tempat wisatanya. Oke, ikutin terus kami ya. Let's go. Oke guys, kita sekarang baru berada di jalan ke arah Gunung Batu ya. Jadi tadi kita rombongan dari Karawang ya, ada sekitar 4 motor dari Karawang ya. Jadi rutenya Karawang, Loji ya, kemudian Cariu, kemudian ke Gunung Batu ya, kemudian ke arah Puncak 2 Bogor. Sebetulnya kita di sini touring itu banyak kan gitu ya, ada sekitar 11 motor atau 12 motor lah ya. Jadi ada yang dari Karawang ya, ada juga yang dari Cikarang atau Jakarta gitu. Jadi karena memang tempat kerja kita berbeda-beda ya, dari Cikarang, dari Jakarta sampai dengan ke Karawang atau Cikampek sana ya. Jadi kita bagi dua kubu gitu ya, atau dua kelompok lah ya. Karena kalau misalkan digabung, kasihan yang dari Jakarta Cikarang, mereka akan kejauhan atau muter gitu ya, kalau misalkan bareng ke arah dengan tim yang dari Karawang. Kalau dari Karawang itu rutenya tadi seperti yang saya sebutkan ya. Jadi itu guys ya, Gunung Batu tuh keren banget tuh ya. Jadi rutenya itu kalau dari Karawang ya, kita titik kumpul di Badami atau Karawang Barat ya, kemudian kita maju ke arah Loji ya, terus belok ke kanan ya, ke arah Cariu, kemudian melewati perbatasan Kabupaten Karawang dan Bogor ya, kemudian masuk ke arah Cibatu ya, kemudian masuk ke arah Puncak 2 ya. Kalau dari Jakarta Cikarang, mereka itu titik kumpulnya di Cibitung ya. Di Cibitung mereka kumpul ya, briefing, kemudian lanjut ke arah Cibarusah atau Serang ya, kemudian ke arah Jonggol, terus ya nanti belok kanan ke arah Cibatu, lanjut ke Puncak 2 ya. Jadi nanti kita ketemu di lokasi gitu ya. Jadi namanya touring berpencar gitu ya, walaupun touring tapi berpencar-pencar gitu ya, biar kalian gak bingung karena memang kita beda-beda lokasi. Oke, ngomong-ngomong soal Puncak 2 ya, Puncak 2 ini memang banyak sekali tempat wisata yang bisa dikunjungi ya, baik itu wisata villa ataupun tempat-tempat camping gitu ya. Dan wisata curugnya juga masih terbilang sangat asri gitu ya, masih masih bening gitu ya. Di sini ada Curug Ciherang ya, fasilitasnya juga cukup lengkap di sana, ada villa ya, ada tempat atau camping ground, ada juga curugnya ya. Kalau anak-anak pengen mandi ya yang agak ekstrim, ada juga
kolam renang ya. Tuh lihat guys, pemandangan Gunung Batu sangat mengesankan ya, Masya Allah. Bersyukur ya kita masih bisa menikmati pemandangan seindah ini ya, karena banyak teman-teman kita yang mungkin saat ini masih berbaring gitu ya di kamar tidurnya atau bahkan di kamar rumah sakit ya. Kita doakan mereka semoga cepat sembuh, semoga cepat sehat dan kembali ya beraktivitas seperti biasanya. Oke, kita lanjut nih perjalanan kita ya. Di sini sama Bang Acong nih, Bang Acong nih. Ya. Saya boncengan berdua sama Bang Acong biar saya bisa video. Ya, ini jalannya cukup terjal nih. Wah, luar biasa. Kalau kalian yang baru pertama ke sini mungkin agak excited gitu ya dengan jalan ini. Apalagi nanti mungkin pas jalur baliknya. Ya, karena cukup terjal tuh ya. Oh, Gunung Batunya gunung unik nih ya, jadi kayak candi Borobudur gitu ya, kayak candi Borobudur gitu ujungnya gitu ya, jadi ya keren lah ya. Oke, lanjut ya. Di puncak 2 ini tadi seperti yang saya bilang ya, banyak tempat-tempat rekreasi ya yang bisa menjadi alternatif bagi kalian yang sedikit jenuh ya dengan aktivitas sehari-hari atau kehidupan sehari-hari gitu ya, pengen refreshing dari kegiatan sehari-hari yang membosankan ya, baik di tempat kerja maupun di kampus kalau kalian masih mahasiswa ya. Jadi sekali-kali refreshing lah ya ke sini. Banyak sekali nih ya tempat-tempat yang bisa dikunjungi di sini. Oke, ada juga tadi setelah Curug Ciherang ada juga Curug Cipamingkis ya. Di sini ada Curug Cipamingkis. Waduh, kena lubang nih. Curug Cipamingkis ini sama seperti Curug Ciherang ya, dia konsepnya ada curug juga, ada taman-taman juga ya. Ada kolam renang juga ya. Ada penginapan villa-villa bambu di sana yang cukup eksotis ya, cukup menghadirkan suasana kampung gitu ya, yang asri. Jadi berbeda lah dengan kehidupan kota gitu ya. Jadi kalau kalian pengen nginep di sana pasti akan mendapatkan pengalaman baru gitu ya. Di Curug Cipamingkis ini juga terbilang lengkap, dan di sana ada kolam kolam buat terapi ikan gitu ya. Kolam terapi ikan, awas hati-hati Bang Acong ya. Kolam terapi ikan yang bisa membuat kalian geli-geli sendiri ya. Nanti kalau kalian ke Cipamingkis cobain aja. Waduh, jalurnya agak nanjak-nanjak juga nih. Tuh, gunungnya dekat ya. Kalau dari dekat dia jadi nggak kayak topi candi Borobudur gitu ya. Jadi kayak kayak ember kebalik ya. Masya Allah. Oke, kita lanjut perjalanan kita menuju Situ Rawa Gede. Oke, tadi kita udah bicara 2 tempat yang eksotis ya di sini, yaitu Curug Ciherang dan juga Curug Cipamingkis ya. Karena ya di sini saya dan teman-teman berbagi pengalaman aja, karena memang pernah ke sana gitu. Ya, ada juga di sana itu di depan Curug Cipamingkis ya, kalau teman-teman mau bawa keluarga besar ya, atau yang yang pengen banyak wahananya gitu ya, wahana-wahana modern seperti flying fox ya, kemudian spot-spot foto yang menarik ya, kemudian view-view yang indah gitu ya, view-view gunung yang indah ya, seperti lembah-lembah gitu ya. Kalian bisa mengunjungi ke Villa Kayangan. Nah, di sini ada Kidemang Anugerah Alam Indonesia. Di sini kafe ya. Tuh, kalian kalau misalkan lewat sini bisa singgah dulu di kafe ini sambil ngeliatin Gunung Batu ya, yang begitu tegaknya, yang begitu kokohnya gitu ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, jadi tadi kalau misalkan kalian kesini ya, ada
3 referensi tempat, yaitu Curug Cipamikis, Curug Ciherang, ya, bukan curug, Villa Kayangan tuh, masya Allah, keren sekali ya pemandangannya. Ya, di sini banyak kebun-kebun juga ya, kebun pisang, ya, kebun-kebun sayuran mungkin ke sebelah sana ya, banyak lahan-lahan kosong juga. Jadi kalau jalan-jalan sore di sini enak ya, adem, apalagi kalau cuacanya mendukung gitu. Tapi kalau malam mungkin agak ngeri juga ya, karena sepertinya penerangan agak kurang nih di sini. Ya, jadi kalau sobat-sobat semua mau touring ya ke arah Puncak 2 ini, ya pastikan biar bisa menikmati pemandangan alam di sekitar atau selama perjalanan, ya pastikan kalian berangkatnya dari berangkatnya siang gitu ya, atau pastikan perkiraan sampai lokasinya itu ya minimal nggak terlalu maghrib gitu ya, masih bisa ngelihat senja yang indah seperti ini. Oke, nah sekarang kita akan menuju ke Situ Rawagede ya. Situ Rawagede ini ya terbilang cukup baru juga ya di daerah Puncak 2 ini ya, sekitar 2-3 tahunan ke belakang lah ya. Di Situ Rawagede ya tidak kalah lengkap fasilitasnya ya guys. Jadi di sana itu ada tambahan ya, selain di tadi 3 tempat tadi ya, di situ di Curug Cipamikis, Curug Ciherang, dan juga Villa Kayangan. Ya, di Situ Rawagede ya, tentunya namanya Situ Rawagede berarti dia ada situnya gitu ya, atau danaunya. Jadi kalian di sana bisa happy sama teman, sama keluarga, baik mau camping atau mau nginep ya di villa itu bisa, dan tentunya danaunya atau situnya itu bisa dipancingin ya, atau kalian bisa mancing di sana sepuasnya gitu ya. Cuman kita juga nggak tahu nih ada ikannya atau kagak gitu ya. Nanti kita akan share gimana keseruan kita di sana ya di lain video. Oke. Ngomong-ngomong soal touring ya. Ngomong-ngomong soal touring nih guys. Ya, jadi kalau kalian yang suka touring ya, suka camping ya, dan suka jalan-jalan lah pokoknya ya, pakai motor gitu. Banyak hal yang perlu persiapan ya, yang matang kalau kalian mau touring atau camping gitu ya. Persiapan apa aja sih yang biasanya harus benar-benar matang disiapin ya? Yang pertama tentunya tubuh kita ya, fisik kita gitu ya, karena ya namanya kita 100% di luar ya, pas di jalan di luar gitu ya pakai motor, kemudian pas di lokasi juga kita camping ya di alam bebas gitu di luar ya. Jadi kita harus siapin tubuh kita ya, pastikan tubuh kita fit gitu ya sebelum kita berangkat touring dan camping. Itu yang paling utama, karena kalau sakit ya kalian pasti akan tidak bisa menikmati juga gitu ya perjalanan ya. Kemudian tidak bisa nikmatin juga pada saat kalian ada di lokasi camping. Waduh, gas terus mantap nih jalannya guys ya. Oke, persiapan yang kedua adalah motor kalian ya. Motor kalian harus disiapin sebaik mungkin ya. Jadi mulai dari terutama dari segi safety ya guys, terutama dari segi safety ya, bannya diperhatikan, kalau udah agak gundul-gundul ya jangan dipakai gitu ya, diganti dulu ya kalau misalkan udah agak gundul-gundul, karena kadang ya di jalanan, terutama contoh di Puncak 2 ini banyak sekali jalan-jalan yang licin ya, jalan-jalan berlubang ya. Jadi kalau misalkan gear kalian gak mendukung atau ban kalian juga udah istilahnya botak gitu ya, atau gundul ya, itu juga akan membahayakan kalian pada saat perjalanan touring kalian ya. Kemudian jangan lupa
selain ban juga pastiin kalian mesinnya benar-benar dalam kondisi fit ya. Jadi jangan sampai kalian bawa motor yang ngebul gitu ya, dalam artian motor yang memang harus diperbaiki ya, yang harus ke bengkel harusnya, tapi kalian bawa touring gitu, karena itu pasti akan menghambat gitu ya perjalanan kalian, apalagi kalau kalian touring. Karena kalian kalau touring ya pastinya tidak sendiri gitu ya, sama tim gitu, sama teman-teman yang lainnya, sehingga jangan sampai motor kalian malah menghambat perjalanan teman-teman yang lain. Kemudian dipastikan juga aksesoris lengkap ya, seperti spion ya, APD kalian pastikan ya, kalian selalu pakai helm ya, pakai jaket, pakai sepatu ya, pakai celana panjang. Waduh, ini jalannya luar biasa ya, supirnya supir tembaknya abrug-abrugan juga nih ya. Oke, lanjut. Jadi ya itu tadi ya, pastikan kalian APD-nya lengkap ya, karena ya namanya kita orang manusia ya, hanya bisa merencanakan gitu ya, dan hanya bisa mengantisipasi ya dari resiko-resiko yang timbul di jalan gitu ya, seperti jatuh lah ya, kemudian seperti ya amit-amit ya tabrakan atau lain sebagainya, kecelakaan gitu ya. Tapi kalau kita sudah pakai APD ya, minimal mengurangi risiko mengurangi risiko impact dari kecelakaan yang terjadi ya. Dan tentunya kita nggak mau hal itu terjadi gitu, tapi ya kita sebagai manusia harus mengantisipasi ya. Selain kita berdoa, kita juga berusaha untuk meminimalisir risiko yang terjadi ya. Jadi jangan lupakan 3 hal tadi ya, dari persiapan berkendara kalian. Pastikan motor kalian fit ya, dan pastikan aksesoris lengkap, dan pastikan APD untuk kalian atau sebagai pengendara dan yang dibonceng itu juga lengkap. Oke, kemudian persiapan yang ketiga ya, tentunya kalau kalian mau touring dan juga camping ya, pastikan peralatan yang kalian butuhkan untuk kegiatan tersebut ya lengkap juga gitu ya. Jangan sampai udah nyampe lokasi camping tendanya malah nggak ke bawah gitu ya, atau ada salah satu peralatan atau equipment yang dibutuhkan untuk kalian camping itu nggak ke bawah, sehingga nanti kalian repot sendiri ya. Mending ada yang menyewakan gitu di lokasi camping. Kalau nggak ada kan jadinya jadi nggak seru gitu ya, jadi ada hal yang kurang. Jadi sebelum kalian berangkat ya, kalau misalkan kalian dengan tim ya, pastikan ada orang yang memang mengurus khusus terkait dengan peralatan, sehingga ketika nanti sampai ke tempat camping kalian juga sudah ready gitu ya, sudah siap dengan segala sesuatunya ya, sudah tinggal menikmati suasana alam yang ada di tempat kalian, di mana kalian camping ya. Menurut saya 3 hal itu yang paling penting yang harus kalian siapkan ya. Hal-hal lainnya mungkin bisa kalian tambahkan di kolom komentar yang perlu disiapkan untuk touring dan camping ya. Silahkan kita diskusi ya, silahkan bagi yang ingin menambahkan ya di kolom komentar ya, bebas ya, asal jangan sara gitu ya. Silakan aja kalian bebas berkomentar ya, biar menambah insight baru juga ya bagi saya terutama ya, dan juga bagi penonton video ini yang lainnya ya, terutama bagi yang memang mau mau touring dan juga mau camping gitu ya. Oke, sambil kita menikmati jalan ya, sebentar lagi mungkin kita akan sampai di situ Rawagede. Nah, ini sudah hampir mendekati ya. Ini ada banyak juga ya di sini, Jahara Hills ya, sudah mendekati tempat-tempat wisata nih ya. Ikuti terus kami ya guys, sambil
kita kita share nih jalan-jalan menuju ke area tempat kita tuju ya, ke situ Rawa Gede Puncak 2 Bogor. Oke, let's go. Jalannya lumayan sudah agak rusak ya di tahun 2022 ini. Ini kita berangkat di hari Sabtu tanggal berapa, Cong? Tanggal 19 Maret 2022 ya. Jadi kondisi jalannya sekarang seperti ini. Memang ada yang masih bagus sih ya, tapi banyak juga yang udah jelek ya seperti ini nih. Jadi hati-hati kalau misalkan teman-teman, sobat-sobat semua yang mau bawa motor ke sini ya. Jadi pastikan tadi ya persiapan motornya benar-benar matang gitu ya. Karena apalagi bagi teman-teman yang suka bawa motor hanya di kota ya, yang treknya datar-datar saja ya. Beda dengan di sini treknya menanjak menurun dan juga Dek. Aduh, ini kayaknya disasarin Google Map nih. Dek. Dek, mendingan putar balik, Dek. Tong nyokot arah dia. Jangan ambil jalan sini. Kadang gini ya Google Map nih. Ya, lurus aja lah, lurus. Oke, kayaknya disasarin nih guys ya sama Google Map. Ya mungkin menurut dia agak dekat gitu ya. Sorry. Oke, kita putar balik dulu. Turun. Yakin? Aduh, harus turun dulu. Oke, kita naik lagi guys. Oke. Halo. Oke Bang Acong, lanjut. Ya, kita diarahkan ke jalan antah berantah. Ya, jalannya kelihatannya jalan ya sejalan gang gitu. Ya, dan biasanya kalau jalannya udah beda sama jalan raya seperti ini ya, jalan umum gitu ya, ya kesananya juga pasti jelek ya, atau kebanyakan ya pengalaman saya jalanannya jelek-jelek gitu ya, apalagi bisa melewati hutan-hutan belantara gitu ya, yang jalannya entah terbuat dari tanah, batu, dan wah, mendingan kalian tanya deh kalau misalkan udah nemuin jalan seperti itu, walaupun di map diarahin ke arah sana ya. Oke, kita lanjut lagi ya, sambil menikmati pemandangan di sekitaran Puncak 2 ya. Teman-teman udah ninggalin jauh nih. Oke, wah jalannya luar biasa hancur. Luar biasa hancur, hati-hati Bang Acong. Oke, sepertinya sudah mendekati ke arah Curug Ciherang, Kayangan, dan Cipamikis. Nah, di sini nih sangat terjal ya. Hati-hati. Mungkin digateng ya gigi satu. Hati-hati.
Oke, sangat curam sekali kawan-kawan. Nah, ini tanjakan es ya, udah nanjak. Nikungnya luar biasa tajam gitu. Di sini ada pila-pila juga, ada rumah makan juga. Asri sekali ya di sini. Anak-anak pulang mengaji ya. Udaranya sejuk, segar. Senja yang indah, lihat guys. Ya. Kita udah hampir tiba ya. Kalau lurus ke sana itu Curug Cerang, Cipamingkis. Tapi kita lewat ke sini ya untuk ke situ Rawa Gede ya. Jadi belok kanan sebelum ke arah Cipamingkis sama Ciherang. Di sini jalannya cukup jalan coran yang udah agak rusak ya. Jadi kalau hujan itu harus hati-hati kalian. Ya. Kalau hujan harus hati-hati karena pastinya jalanannya licin ya, dan pastikan ban kalian itu juga tidak gundul ya. Oke, di sini sudah kelihatan nih. Waduh, asri banget. Aduh, alhamdulillah hampir sampai guys. Hati-hati kalau di jalanan seperti ini ya, harusnya gigi satu saja. Dan Pak, hati-hati guys, ini terjal sekali dan banyak pasir-pasir juga di jalanannya. Jadi kombinasikan rem depan dan juga rem belakang ya, jangan ngandelin satu rem aja, apalagi rem depan doang, karena bisa selip nanti ban kalian yang depannya. Ya Allah, asri banget ya. Jadi sawahnya ini nggak kayak sawah di Karawang gitu ya. Kalau sawah di Karawang itu kan lega gitu ya Cong ya, terus datar aja gitu ya. Kalau ini berundak-undak di sawahnya, sawah tebing ya.
Oke, hati-hati, banyak jalan yang rusak, banyak jalan yang becek. Ya, tapi di sini memang udah banyak rumah-rumah juga ya, rumah-rumah warga. Banyak pemukiman, ada tambal ban juga. Ya, jadi kalian gak usah khawatir kalau misalkan pas kalian touring ada apa ban kalian bocor gitu ya. 5 menit lagi sebelum sampai ke wisata Situ Rawa Gede. Ya, jalanan hanya muat sih ya kalau misalkan kalian bawa mobil. Ya, cuman ya pas-pasan gitu ya, harus ada yang ngalah di jalannya agak lebaran dikit gitu. Ya, tapi jangan pas-pasan di tanjakan gitu ya. Itu sangat-sangat beresiko tinggi, kalian nanti akan mundur gitu ke belakang dan membahayakan pengendara lain. Ya, kalau motor sih masih aman lah ya, yang penting motor kalian fit ya, badan kalian juga fit, aksesoris motornya lengkap. Mastiin, takutnya salah. Pak, turun. Ramah-ramah ya orang sini. Ya kalau kita ramah ya pasti orang pun ramah ya. Kalau kita jutek, kita judes ya. Apalagi di kampung orang ya, jangankan dijutekin lagi, bisa jadi ada yang nimpuk gitu ya. Jadi jangan sampai attitude kalian, sikap kalian ya, kalau misalkan lagi namu di tempat orang ya, pastikan sopan lah dan santun. Tetap menjaga nilai-nilai atau norma-norma yang berada di masyarakat. Oke, jalan semakin luar biasa cantiknya ya. Bang Acong agak kesulitan nih dari jalan yang bagus. Nah, tapi ya nikmati saja lah ya. Inilah enaknya touring ya kayak gini Bang Acong. Ya. Aduh, agak ada bau-bau terasi ya di sini. Apa ada pabrik terasi ya? Atau pabrik pupuk ya? Mungkin agak beda-beda dikit ya antara pupuk dengan terasi. Ya. Seperti cinta dengan benci gitu ya. Iya. Beda dikit gitu ya. Jangan terlalu benci, karena kalau udah terlalu benci biasanya lah jadi cinta gitu. Ya. Tapi ya, kalau udah cinta ya harus terus dipupuk cintanya biar tidak ada kebencian gitu ya. Ya. Gitulah ya. Oke, bentar lagi sampai nih guys. Aduh, ini kayaknya bentar. Itu tuh Pelang Rawa Gedenya. Nah, ini kopi Rawa Gede. Kita masih maju terus. Itu Pak Martin kulak-gilek kayak gitu. Kayaknya biar motornya kuat. Aduh, ini tak pikir udah mau nyampe ya. Ternyata masih lanjut ini, guys. Cuman jalannya coran nih yang mau ngarah ke Situ Rawa Gedenya, dan cukup bagus. Kalau kering ya aman lah ya. Tapi kalau lagi hujan hati-hati, harus pelan-pelan ya. Stay di gigi satu saja. Jangan coba-coba ngebut-ngebut ya kalau lagi hujan, karena ya namanya coran, apalagi bukan jembatan, apalagi tanjakan ya, itu sangat-sangat rawan. Oke. Nonton. Mbak.
pemandangan sekitar wisata yang wow, lihat guys. Tuh, itu kota Bogor kali ya. Masih tanjakan, masih tanjakan. Nah, itu depan kayaknya tuh. Di depan sepertinya teman-teman kita sudah hampir sampai nih. Ya. Oh ya, thank you nih teman-teman ya yang sudah nonton sampai akhir nih. Sampai nemenin kita perjalanan. Ya, luar biasa supportnya dari teman-teman dan semoga teman-teman juga mendapatkan pencerahan ya bagi yang mau ke arah situ Rawagede atau ke tempat-tempat rekreasi di arah Puncak 2 ya. Menurut saya sih ya masih friendly ya jalan-jalan di sini, walaupun mungkin tadi agak sedikit jelek ya, agak sedikit berbatu ya, becek, bertanah ya dan lain sebagainya, tapi mungkin masih friendly ya. Dan kalaupun kalian nanti ada ban bocor ya, tadi juga saya ada temen yang bannya kempes ya, bisa banyak kok ya, banyak yang tambal ban ya. Bengkel juga nggak terlalu sulit nyarinya ya, ada di beberapa kilometer ya. Ada juga di sini Pertamini ya. Jadi ya menurut saya masih friendly lah ya untuk kita berpetualang di sini gitu ya, bertouring ria di sini ya. So thank you guys. Tuh lihat tuh situ Rawagede ini sudah tampak ya, ada tenda-tenda juga di sana. Kita hampir sampai nih guys ya. Thank you so much nih guys udah ngikutin kita sampai akhir ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya yang mau ngarah ke situ Rawagede suatu saat nanti ya, atau mungkin ada teman kalian yang memang mau ngarah ke sini, mungkin bisa direferensikan ya guys video ini ya. Jangan lupa di share jika memang video ini menurut kalian bermanfaat ya, dan di like ya. Karena like itu gratis lah ya, buat memotivasi kami biar bisa membuat video-video yang bermanfaat lagi ya. Ini gerbangnya ya, ini gerbangnya, ini tempatnya nih. Ini tempat parkir motornya ya. Pas masuk kalian masuk ke parkir motor, terus nah ini sini ada toilet ya. Ini kolam renang tepi danau ya, pastinya mantap lah ya kalau berenang di sini. Indah ya pemandangannya, subhanallah, masya Allah. Kita menuju ke teman-teman kita yang sudah nyampe duluan tuh di atas nih. Ini teman-teman kita nih udah pasang tenda. Nah, kita agak belakangan karena tadi teman kita yang dari Karawang telat gitu ya. Ya namanya juga orang kerja ya, walaupun direncanain jam 12 berangkat ya, tetap aja gitu ada halangan ya, sehingga berangkat agak molor. Oke. Nah ini dia tempat campingnya guys. Nah tuh, itu tuh ada, nah yang perut buncit tuh ada Pak Ali itu namanya tuh ya. Alhamdulillah kita udah sampai. Nah ini yang tadi saya ceritain nih, teman-teman saya yang dari Cikarang dan Jakarta. Wih, ini panitianya udah sampai nih ya. Oke, ikutin terus keceriaan kita di sini ya. Di video berikutnya nanti. Nah, ini enak banget ya. Itu yang lain masih kerja tuh. Nah, oke, ikutin terus kebersamaan kita di sini ya. Mantap. Besok kita akan mancing di sana tuh ya. Mudah-mudahan dapat ikan. Nanti kita share video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.